Kita berbagi dengan Bapak Ibu dosen yang sekarang mohon izin saya dari praktisi perawat dan dari organisasi profesi kita berbagi tentang di Lampung Selatan itu sudah ada perawat desa. Kita akan bagikan beberapa hal tentang perawat desa di Lampung Selatan dan saya sangat berharap kalau nanti kita bisa berdiskusi interaktif untuk kedepannya perawat desa itu bagaimana. Baiklah, slide. Mohon izin ya, di sana banyak teman-teman saya, banyak dosen-dosen saya, mohon izin berbagi hari ini. Saya memulai dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang perawat desa. Tentang keperawatan, punten. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada individu, pada keluarga, kelompok, masyarakat, baik dalam kondisi sakit maupun sehat. Kemudian perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa ini saya kupas paling depan? Karena nanti pada saat seorang perawat desa bertugas, pada saat kami melakukan rekrutmen perawat desa di Lampung Selatan, maka perawat desa itu akan tahu apakah pekerjaannya adalah pemberian asuhan keperawatan. Siapa sih sasarannya? Ada individu, keluarga, kelompok, masyarakat dalam kondisi baik dia sehat ataupun sakit. Kemudian perawat ini jelas seorang yang dikatakan perawat apabila lulus pendidikan tinggi keperawatan. Karena ini akan membedakan nanti di Lampung Selatan itu sudah mulai perawat desa dari 2017, tetapi belum ada standarisasi sesungguhnya seorang perawat desa itu basic pendidikannya seperti apa. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang perawat desa sehingga dia bisa menjadi perawat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, ini saya kupas yang paling depan. Baiklah, slide berikutnya. Next. Next slide, punten. Halo Ibu. Oke. Ya. Apakah terdengar? Terdengar. Oke, slide berikutnya, Mas. Oke. Kemudian jenis perawat ada yang profesi, nurse, dan nurse spesialis atau vokasi yang teman-teman kita dari D3. Kemudian mereka harus dari pendidikan tinggi ya, ada diploma 3, kemudian ada sarjana, magister, doktor, profesi, kita yang nurse, profesi, dan ada yang spesialis, nurse spesialis. Kemudian pada saat melakukan praktik, pada saat menjadi perawat desa, maka perawat yang melakukan praktik wajib memiliki STR. Salah satu syarat pada saat kami melakukan rekrutmen perawat desa bersama dengan Dinas Kesehatan dan Pemda Kabupaten Lampung Selatan, maka perawat yang melakukan praktik wajib memiliki STR dan untuk menjadi seorang perawat desa syaratnya adalah memiliki STR aktif. Ya, syarat STR-nya itu kemudian sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Kemudian setiap perawat praktik mandiri wajib memasang pelang praktik mandiri. Oke, next slide. Perawat yang melakukan praktik wajib memiliki izin dalam bentuk SIK dan SIPP, kalau sekarang lebih dikenal dengan SIPP 1 dan SIPP 2. SIPP 1 itu untuk bisa dipekerjakan di 2 tempat praktik. Kalau yang SIPP 2 itu untuk praktik mandiri dan hanya 1 tempat praktik saja. Dalam menjalankan praktik, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan, penyuluh dan konselor, pengelola pelayanan, peneliti, pelaksana tugas pelimpahan, pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan. Jadi perawat desa karena nanti akan berpraktik di desa, maka dia memiliki SIK dan SIPP. SIPP 1 dan SIPP 2.
Kemudian SIPP 2-nya hanya untuk di satu tempat praktik saja, yaitu di desa tersebut, di tempat dia bertempat tinggal. Kami menempatkan perawat desa sebaik-baiknya adalah untuk perawat yang memang tinggal di desa tersebut. Gitu ya. Jadi keterjangkauannya sangat bisa tercapai. Kemudian dalam tugasnya kita memberikan asuhan keperawatan tidak yang lain. Dia dalam asuhan keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan, penyuluh, konselor, pengelola layanan, peneliti, pelaksana tugas pelimpahan, dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan. Oke, next slide. Ada peraturan Menteri Desa yang mendukung untuk perawat desa ini adalah dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Yang kemudian disampaikan bahwa yang paling utama disampaikan di depan adalah bidang kesehatan masyarakat. Kemudian ada pendidikan dan kebudayaan, transportasi, ekonomi, serta berbagai bidang lainnya. Oke, next slide. Kemudian pasal 6 Permen tersebut nomor 16 tahun 2018 menjelaskan beberapa kegiatan di bidang kesehatan yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi, tadi telah disampaikan oleh narasumber pertama, kemudian pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita, sehingga pelatihan, pemantauan pengembangan kesehatan, perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, serta beberapa kegiatan lainnya yang berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat, yang sangat erat kegiatannya nanti dengan tugas seorang perawat di desa. Ya, next slide. Nah, ini dia epidemic transmission. Oke, ada program Indonesia Sehat. Di sana ada 3 pilar. Pada intinya adalah nanti tercapainya keluarga sehat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Inilah yang akan menjadi pekerjaan inti dari seorang perawat di desa. Kemudian ada epidemic transmission in Indonesia. Slide. Next slide. Oke. Di situ hanya terjadi perpindahan tempat saja, perpindahan ranking, perpindahan tempat dari penyakit-penyakit. Slide before sebelumnya. Oke. Seperti yang dilihat di sana, perpindahan ranking saja. Ranking-ranking beberapa penyakit berbasis lingkungan udah mulai turun. Mungkin karena sudah terjadi perbaikan kesehatan lingkungan, beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber 1 dan narasumber 2. Tetapi beberapa penyakit malah naik rankingnya, seperti penyakit-penyakit tidak menular. Oke, disampaikan seperti adanya stroke, naik dia tingkatnya, naik rankingnya. Next slide. Ya, ini dia penyakit katastrofik yang membutuhkan biaya sangat tinggi pada saat kita menangani atau dalam penanganan penyakit-penyakit tersebut dan memiliki komplikasi yang mematikan. Disampaikan di sana 16,9 triliun atau 29,67% beban biaya JKN terserap untuk biaya penyakit katastrofik tersebut. Dan ini salah satu peluang dari pekerjaan perawat desa nanti mendampingi masyarakat dengan kondisi-kondisi tersebut antara lain. Oke, slide berikutnya. Pekerjaan kita nanti di dalam keperawatan yang akan dikerjakan oleh perawat desa dan kita yang bukan perawat desa pun melakukan kegiatan ini rentangnya adalah sehat, risiko, dan sakit. Tadi sampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, maka kita akan memaksimalkan yang hijau dan meminimalisasi seminimal mungkin yang merah dengan promotif, preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Jadi pada saat nanti pekerjaannya perawat desa lebih ke promotif dan preventif, tetapi pada saat diperlukan rujukan maka akan melakukan rujukan berjenjang baik dari desa ke poskesdesnya, ke puskesmas daerah wilayahnya, kemudian ke rumah sakit seperti itu. Next slide. Oke. Target pelayanan di asuhan keperawatan dari sehat ke sakit, kita sangat berharap di lingkaran paling luar itu adalah ke kondisi sehat. Seluruh
lapisan ini dari seluruh usia, dari bumil sampai dengan lansia, kita harapkan kondisinya sehat. Jadi lingkaran paling luar adalah kondisi sehat. Kemudian masuk ke lingkaran berikutnya, itu kondisi resiko. Yang kuning itu kondisi resiko. Apabila kita melihat tadi bahwa kita ada di sehat, risiko dan sakit, maka risiko itu akan ada di dalam kondisi keseluruhan dari masyarakat, dan itu tidak sebanyak yang sehat pastinya, sehingga dari resiko nanti kan kita lakukan screening, kita lakukan early detection, early treatment, maka akan ada yang dipilah lagi menjadi kondisi sakit, tetapi sakitnya masih di rumah, dapat dikelola oleh salah satunya pekerjaan dari perawat desa dengan berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian nanti akan ada juga apabila tidak bisa tertangani di desa, maka dia akan dikirimkan ke rumah sakit zona yang merah. Oke, next slide. Lanjut saja. Ya, seperti itu. Next slide. Ini ada 12 indikator keluarga sehat. Kita melakukan dari semua indikator, tetapi fokus kita sebagai perawat ada di nomor 6 sampai ke nomor 12. Untuk perawat desa kami di Lampung Selatan, kami fokuskan mereka di poin 6 sampai 12. Bukan berarti tidak melakukan poin 1 sampai 5, tetapi poin 1 sampai 5 dilakukan oleh bidan desa, dan perawat desa fungsinya perbantuan, bukan fungsi dia sebagai pekerjaan utama. Itu kita tetapkan di dalam tugas pokok dan fungsi perawat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Di antaranya penderita tuberkulosis paru, artinya mulai dari penyakit menular. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar, salah satu dari ranahnya pekerjaan seorang perawat desa. Oke, next slide. Kemudian penderita dengan hipertensi, kita melakukan kegiatan ini dalam Posbindu PTM bersama dengan warga, bekerja sama dengan petugas dari puskesmas. Kita melakukan screening dari penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara teratur. Kemudian kita melakukan kunjungan juga untuk penderita dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan. Kemudian anggota keluarga yang tidak merokok dan lain sebagainya. Ini kita lakukan pengkajian awal dari kunjungan rumah kita ke keluarga-keluarga yang menjadi desa lokasi perawat desa tersebut bekerja. Jadi pada saat bekerja, perawat desa melakukan kunjungan rumah dengan mendapatkan data 12 indikator keluarga sehat, sehingga nanti mereka dapat memetakan pekerjaannya, memetakan di mana saja ada kondisi-kondisi ini, sehingga pada saat bekerja mereka dapat menuju tempat-tempat yang memang membutuhkan. Tidak akan berkeliling di seluruh desa, tetapi mereka punya peta sehingga dapat langsung ke fokus-fokus pekerjaannya. Oke, next slide. Ini ada peranan fungsi berbagi saja, Bapak Ibu peserta. Kita sebagai pemberi asuhan keperawatan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita itu pemberi asuhan keperawatan, bukan asuhan-asuhan yang lain. Antara lain pekerjaannya adalah melakukan kontrak dengan keluarga pada saat kita akan melakukan kunjungan rumah, kemudian pengkajian secara komprehensif, merumuskan masalah atau diagnosis keperawatan sesuai dengan hasil pengkajian, terutama masalah prioritas, menetapkan rencana, melaksanakan intervensi, dan ini adalah keseluruhan dari asuhan keperawatan. Jangan lupa, kita wajib melakukan dokumentasi keperawatan. Oke, slide. Next slide. Kemudian kita sebagai edukator atau pendidik mengkaji kebutuhan edukasi keluarga. Tadi disampaikan narasumber 1 dan 2 juga sudah dikatakan desain edukasi formal, non formal kepada keluarga. Dan untuk saat ini sangat dibutuhkan tentang promosi kesehatan untuk COVID-19, maka perawat desa memang menjadi tim dalam gugus tugas di desa, COVID-19 di desa. Mereka membidangi bidang kesehatannya, tetapi seluruh aparat desa yang lain melakukan kegiatan yang lain. Ada di dalam tim COVID-19 gugus tugas desa dan berbagi tugas di dalam tim. Tidak semuanya dilakukan oleh seorang perawat desa, tetapi dilakukan oleh kader-kader yang menjadi anggota gugus tugas. Jadi misalnya,
untuk himbauan-himbauan kepada warga untuk tidak keluar dari rumah, untuk isolasi 14 hari itu dilakukan oleh Satgas Covid Desa, tetapi untuk apa mereka melakukan isolasi 14 hari dari bidang kesehatan? Di sanalah tugas dari seorang perawat desa. Oke, next slide. Kemudian juga di sini perawat sebagai fasilitator mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga, memfasilitasi keluarga mengakses sumber-sumber dayanya, kemudian dia mendampingi keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan. Nah, di sini yang mendampingi keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan seorang perawat desa, karena selama ini pun walaupun ada puskesmas, ada tenaga kesehatan, tetapi untuk bisa bersama selalu kepada masyarakat itu diperlukan adanya seorang perawat desa yang benar-benar tinggal di desa tersebut dan melakukan kunjungan rumah berkala ke rumah-rumah keluarga yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan. Jadi dengan adanya perawat desa itu akan menjadi akses, mendekatkan akses dari keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan kepada pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Di sana sangat dibutuhkan pendampingan oleh seorang perawat desa, sehingga pada saat mereka nanti membutuhkan tidak terjadi delay atau keterlambatan, pengambilan keputusan, keterlambatan sampai ke tempat pelayanan dan sebagainya. Kemudian sebagai penemu melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan beberapa hal yang lain, penemu kasus ya. Kemudian melakukan screening kesehatan anggota keluarga, melakukan tindak lanjut hasil survei dan atau screening. Untuk COVID-19 bahkan sekarang ini benar-benar dilakukan oleh seorang perawat desa karena dilakukan screening awal untuk pelaku-pelaku perjalanan yang ada di desanya. Di dalam tim Satgas Desa, COVID Desa itu, mereka melakukan screening untuk pelaku perjalanan dimulai dari kapan dia datang, adakah keluhan-keluhan dengan menggunakan format-format dari surveillance yang memang sudah tersedia untuk panduan dari seorang perawat atau seorang petugas kesehatan yang ada di desa. Semuanya ada panduannya dan dilakukan mengikuti panduan tersebut untuk penemuan kasus di COVID-19 ini utamanya. Karena sekarang yang sedang ramai adalah COVID-19. Di sini perawat desa sangat berperan karena kemarin seperti saya turun ke semua posko penanganan COVID desa, bahwa di sana ada seorang perawat desa yang melakukan screening untuk kesehatan awal dari para pelaku perjalanan, baik itu baik pun atau itu keluarga yang datang atau memang pelaku perjalanannya yang datang, seperti itu. Oke, slide. Oke, peran perawat juga di dalam PISPK atau di dalam kegiatannya sehari-hari juga menjadi manajer kasus, mengelola kasus yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian melakukan konsultasi kepada nurse spesialis jika ada untuk penyelesaian masalah, melakukan rujukan atau konsultasi kepada profesi kesehatan lainnya, misalnya kepada dokter jika memerlukan pengobatan karena perawat desa tidak melakukan pengobatan. Kemudian mencarikan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan. Next slide. Oke, ini yang diharapkan luarannya dari inputnya, maka pada saat perawat desa itu ada, dia pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan masalah keluarga, kesehatan keluarga yang ada di desa tempat dia bertugas. Kemudian nanti akan dibuat grading dari tingkat kemandirian dari keluarga. Kemudian perawat yang kompeten itu adalah perawat yang memiliki kompetensi untuk tinggal di desa untuk menjadi perawat desa, antara lain tadi dikatakan bahwa dia harus memiliki STR, memiliki kesiapan administrasi, memiliki pelatihan-pelatihan dasar dari keperawatan, kemudian ada fasilitas-fasilitas pendukung untuk melakukan kegiatannya di sana, kemudian ada kebijakan. Nah, di Lampung Selatan ini untuk kebijakan perawat desa ada dari Perbupnya Bupati Lampung Selatan untuk keberadaan perawat di desa. Kemudian pada saat proses dia melakukan kunjungan berkala, kunjungan rumah berkala ke keluarga-keluarga yang ada di wilayah desanya. Kemudian pelibatan anggota keluarga dalam tim untuk mengatasi masalah kesehatan dalam keluarga. Kemudian pelibatan kader kesehatan, terlaksananya asuhan keperawatan. Kemudian di outputnya kita harapkan ada kemampuan keluarga atau peningkatan tingkat kemandirian dari keluarga, status kesehatan juga yang meningkat, peningkatan kualitas hidup, ini kemandirian dan tercapainya 12 indikator perawat, indikator PISPK. Okay.
Nah, ini ya strategi keperawatan kesehatan masyarakat, pemberdayaan keluarga dalam pemberdayaan kesehatan. Untuk peningkatan kemandirian keluarga dalam pemeliharaan kesehatan itu, maka pertama keluarga itu harus mengenal masalah kesehatan. Kemudian memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan, merawat kesehatan keluarganya, kemudian melakukan modifikasi lingkungan, dan melakukan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Oke, next slide. Next slide. Ya, ini slide sebelumnya, punten. Ya, ini perawat desa yang ada di Lampung Selatan. Mohon izin berbagi untuk teman-teman semua. Satu perawat untuk satu desa dari 256 desa yang ada di Lampung Selatan baru ada 87 perawat desa. Yang lainnya kami baru lakukan satu kali rekrutmen, jadi baru dapat 87 perawat untuk di desa. Didanai dari dana desa, maksimal 1,1 sesuai dengan Perbuk Kabupaten Lampung Selatan, 1,1 juta ya, sangat kecil sebenarnya. Kemudian seleksi perawat desa dilakukan melalui Dinas Kesehatan, berkoordinasi dengan lintas SKPD terkait, kemudian SK-nya SK Kepala Desa, dan atasan langsung dari perawat desa itu adalah Kepala Desa. Kemudian berkoordinasi secara teknis dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan, dan menjalankan tugas sebagai perawat di desa. Jadi perawat desa di Lampung Selatan itu kami sesungguhnya targetnya adalah 256 desa. Kita punya 256 desa yang ada di Lampung Selatan, tetapi karena kami ingin perawatnya itu benar-benar yang ada di desa tersebut atau bersebelahan desa mungkin seperti itu, jadi benar-benar ingin kami mendekatkan akses, tercover lah pekerjaan seorang perawat desa untuk peningkatan atau akselerasi kesehatan masyarakat desa, sehingga memang sangat selektif pada saat kami melakukan seleksi. Dan memang juga belum terlalu minat juga dari perawatnya untuk menjadi perawat desa, itu juga masalah bagi kami sesungguhnya. Walaupun sebenarnya dari tempat-tempat lain ingin masuk, tetapi karena kami saringnya tadi perawat itu harus perawatnya Lampung Selatan atau perawat yang ada di desa tersebut, sehingga akses menjadi dekat, sehingga ketercukupannya masih sangat jauh. Kemudian untuk dana itu maksimal ya Bapak Ibu, maksimal 1,1 sesuai dengan kemampuan dana desa dari desa di tempat perawat desa tersebut ditugaskan. Oke, seperti itu. Slide. Kemudian program kerjanya antara lain mendampingi masyarakat untuk tetap sehat. Nah, ini dia tadi, mendampingi masyarakat untuk tetap sehat. Jadi mereka ada di masyarakat bersama dengan masyarakat untuk tetap sehat. Pekerjaannya adalah baik itu promotif, preventif, sedikit sekali kuratif dan rehabilitatif. Jadi mereka lebih fokus ke promotif dan preventif, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari Kemenkes kita saat ini. Kemudian melakukan pemetaan penggunaan data PIS-PK dengan 12 indikator di desa. Pada saat dia di desa, pekerjaan pertamanya adalah melakukan kunjungan rumah, kemudian melakukan olah data, memetakan data, di mana posisi dari 1 sampai 12 indikator, sehingga kita tahu di mana dia akan turun, membawa perangkatnya apa. Misalnya kalau memang hipertensi di dusun 1, maka dia ke dusun 1 untuk titik poinnya adalah hipertensi dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan kompetensi, ini jelas karena dalam melakukan pelayanan keperawatan memang mereka sudah dibekali dengan pendidikan D3 keperawatan minimal, kemudian mereka memiliki SPR, memiliki pelatihan-pelatihan kompetensi yang mendukung untuk pekerjaannya. Kemudian melakukan rujukan sesuai dengan kondisi masyarakat desa, ini yang sangat juga penting dilakukan oleh seorang perawat desa, melakukan rujukan apabila pada saat ditemukan kondisi nyata setelah dilakukan screening perlu pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, maka dilakukan rujukan ke puskesmas terdekat. Kemudian melakukan kolaborasi lintas profesi, di sini dia bekerja sama dengan dokter untuk melakukan kolaborasi pengobatan, kemudian dengan bidan desa apabila itu berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak.
melakukan kerjasama lintas sektor di desa itu sangat penting karena memang kedudukannya seorang perawat desa ini ada di desa. Secara struktural dia ada di desa, bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Jadi dia di sana benar-benar bekerja sama dengan aparat desa, kemudian dengan kader-kader di desa sebagai tim di dalam kesehatan desa. Melaporkan hasil kegiatannya ke desa, karena memang tadi yang membiayai desa, secara strukturalnya mereka ke desa dan ke organisasi PNI sesuai dengan kesepakatan untuk pembinaan. Kemudian dia diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi SDM, antara lain meningkatkan untuk mendapatkan perawatan luka, keterampilan lain yang dibutuhkan oleh seorang perawat agar dapat melakukan asuhan keperawatan di tingkat desa. Oke. Slide. Ini saya katakan peluang dari seorang perawat desa karena adanya program pemerintah yaitu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, di mana implementasi intervensi lanjutan membutuhkan seorang perawat. Ini peluang dari seorang perawat desa. Menjadi pekerjaannya seorang perawat desa. Kunjungan rumah itu dilakukan oleh seorang perawat desa. Untuk beberapa hal yang tadi disampaikan di depan, indikator 6-12 itu sangat membutuhkan skill seorang perawat desa. Kemudian dengan tingginya angka PTM tadi, yang membutuhkan pendampingan jangka panjang ya, hipertensi misalnya, diabetes, mellitus, orang dengan gangguan jiwa, osteoartritis, dan lain sebagainya, itu sangat membutuhkan pendampingan panjang. Karena penyakit tidak menular itu tidak ada yang disembuhkan, hanya terkendali saja. Kemudian, tingginya kebutuhan masyarakat akan perawatan luka yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Dengan tingginya angka diabetes mellitus dengan komplikasi antara lain adalah kejadian luka diabetes, maka kebutuhan masyarakat sangat tinggi dengan ini. Nah, itu dapat dijadikan peluang pekerjaan berikutnya oleh seorang perawat desa. Kemudian, melakukan promotif dan preventif menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Kembali ke tupoksinya bahwa perawat itu tidak mengobati, tapi perawat melakukan asuhan keperawatan, kita lebih arahkan ke promotif preventif, kita jadikan sehat, risiko kita kurangi, maka biaya masuk rumah sakitnya akan menjadi turun. Kenapa? Karena orangnya sehat. Risiko juga dikurangi sehingga semuanya terjaga kesehatannya. Oke. Slide. Kemudian harapan dari kami, PPNI dan perawat desa adalah PPNI dapat memperjuangkan jasa dari perawat desa sesuai dengan minimalnya UMR. Tapi alhamdulillah di tingkat pusat sudah banyak pembicaraan tentang perawat desa di tingkat DPP. Kami sangat berharap itu akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari anak-anak kami yang menjadi perawat desa. Kemudian meningkatkan kualitas SDM perawat desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh perawat desa, tetapi tidak biayai sendiri oleh perawat desa, tapi dibiayai oleh mungkin pemerintah daerah, mungkin melalui Dinas Kesehatan atau melalui DPD, DPW, PPNI Lampung. Kemudian kami sangat berharap adanya nomenklatur perawat desa itu di Kementerian PAN-RB untuk kuota PNS-nya. Ini sangat kami harapkan sehingga benar-benar status perawat desa itu dapat kita pertahankan dengan baik. Kemudian terjadinya harmonisasi antar profesi untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas promotif dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Ini yang sangat mudah untuk disampaikan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Terjalinnya harmonisasi antar profesi untuk akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di sini beberapa profesi banyak ada di desa ini, di bidang kesehatan aja ada beberapa profesi, dan kami sangat berharap terjadinya harmonisasi ini apabila kita sama-sama memahami tugas pokok dan fungsi kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan sama-sama terjadinya akselerasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke? Ya, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya hanya dapat menyampaikan beberapa hal, kita sharing saja di sini. Silakan masukan-masukannya untuk peningkatan kualitas atau kesejahteraan dari perawat desa kami yang ada di Lampung Selatan. Kami mohon banyak saran dan masukannya. Untuk segala kekurangan mohon dimaafkan, karena saya juga praktisi di dalam keperawatan, bukan dosen seperti Bapak Ibu yang telah menyampaikan materi di depan.
Oke, demikian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materinya. Selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya, Mbak Endang tadi yang mau tanya kayaknya. Assalamualaikum. Mbak Endang dulu atau siapa nih yang mau ini? Boleh. Assalamualaikum. Siapa nih? Sebentar saya lihat Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi. Mbak Endang ya, Mbak Endang dulu ya Pak ya. Tadi dengan Pak Silakan, siapa ini? Mau nanya, Oh Pak Wahyudin ya. Silakan Mbak Endang. Ya. mau nanya Pak. Oke, silakan Mbak Vista Rahma Widianti ya. Ada juga itu Mas. Silakan ke Pak Wahyudin dulu deh. Soalnya beda pemateri. Oh gitu, Pak Wahyudin dulu. Atau yang lain, Ya, Pak ya. Wahyudin udah 2 kali nih bertanya. Yang lain, yang lain. Iya, ini terkait dengan PSPK. Iya. Kalau Boleh. yang lain nggak ada, Pak Wahyudin boleh. Yang lain ada nggak? Saya bisa. Siapa nih? Pak siapa nih? Sebentar ya Pak Wahyudin ya, yang kedua ya. Silakan, ya, silakan. Oke. Saya. Saya Pak. Iya. Siapa nih Pak? Siapa nih? Mohon maaf saya belum temukan. Ada 63 partisipan. Saya. Pak Hairudin. Pak Hairudin. Pak Hairudin. Senang sekali melihatmu di sana. Pak siapakah Halo, ini yang Rosalina. saya siapa tadi? Hairudin Winangun. Pak Hairudin ya, silakan Pak Hairudin. Ya, luar biasa materinya dari tadi Luar ngikutin. biasa, cakapan ya Adindaku, luar biasa. Aduh Bapak Surveyor, punten. Iya. Sebenarnya dari materi pertama dari Kesling masuk ke materi Aprina dan Kak Rosalina gitu ya. Sebetulnya yang harus kita kejar adalah bentuk integrasi antar profesi gitu ya, yang memang seharusnya walaupun ada perawat desa, ada sanitarian desa, kalau masing-masing profesi bekerja dengan sendiri, tidak dilakukan integrasi, saya rasa akan sia-sia gitu ya. Nah, sebetulnya dari kebijakan di misalnya di Lampung Selatan nih, integrasinya itu seperti apa sih sehingga mengatur antar profesi itu terintegrasi misalnya di puskesmas yang sudah dilakukan gitu. Nah, halo? Yes, ya. Yes, ya. Ya gitu, kira-kira bentuk integrasi yang sudah dilakukan itu seperti apa gitu sehingga antar profesi ini bisa saling Sinergi gitu ya. tujuannya sama, bersinergi gitu kan. Dan itu kelihatannya memang mudah diucapkan seperti yang dibilang tadi, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Nah, sebetulnya kendalanya seperti apa sih sehingga sangat sulit untuk melakukan integrasi tersebut gitu. Terima kasih Kak Lina. Mas, boleh dijawab langsung Kak? Ya, langsung ditanggapi Bu. Baiklah, saya sudah melihat tadi dari partisipan ada Dinda saya yang luar biasa. Terima kasih Udin, I miss you. Oke, Bapak Surveyor. Baiklah, mohon izin berbagi buat Bapak Ibu partisipan semua. Karena di Lampung Selatan itu baru 2000. Artinya, dari perawat itu standarisasinya seperti apa, kemudian harus memiliki persyaratan administrasi apa, berapa diberikan pengajiannya pun itu belum terstandar. Di 2019 ini, barulah semuanya tertata dengan rapi setelah ada kerjasama dari OP sebagai penyedia jasa, itu sangat tidak mudah. Nah, bagaimana kami di PPNI Lampung Selatan dan Dinas Kesehatan membuat garis-garis Sepertinya suaranya terputus ya. Di sini atau di sana? Waduh, kayak tempat kita.
Halo? Masih ada Kak partisipannya? Gabung. Cek, halo? Coba gua nggak pakai Ya. wifi ya. Halo, halo? Bapak Ibu, apakah tadi ada gangguan koneksi? Apakah chat? Sorry, sebentar saya cek dulu. Apakah suara Bu Rosalina tadi masih terdengar atau sudah selesai ya? Hilang suaranya. Hilang ya. Sorry. Mohon maaf. Bu Rosalina, apakah sudah join kembali? Halo, Ibu Rosalina. Halo, Ibu Rosalina. Apakah terdengar? Oh iya, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Baru Oke, terdengar. selesai. Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon diulangi jawabannya sekali lagi. Oh, nggih. Baiklah. Punten ya, masalah koneksi, punten. Intinya adalah yang ditanyakan Adindaku itu bagaimana integrasi antar profesi, baik itu ada di desa itu kan ada perawat desa ya, kemudian ada bidan desa, kemudian ada dokter yang di tingkat puskesmas, seperti itu. Jadi kami memberikan garis tugas kepada anak-anak kami perawat di desa adalah melakukan pekerjaan antara lain adalah PIS-PK untuk nomor 6, indikator 6 sampai 12. Dengan harapan apabila kita mengerjakan nomor 6 sampai 12 itu tidak akan berbenturan dengan profesi sebelahnya yaitu profesi bidan desa. Oke, terdengar Kak? Terdengar ya? Terdengar ya? Bentar. Ya, terdengar. Nah, kemudian untuk bagaimana kolaborasi dengan dokter, maka dari kita melakukan screening di desa dan apabila memerlukan pengobatan, maka kita akan lakukan rujukan ke tingkat di atasnya itu memang dokter yang ada di puskesmas seperti itu. Intinya seperti itu, kita melakukan kolaborasi antar profesi yang sudah berjalan di Kabupaten Lampung Selatan. Tentu saja masih sangat membutuhkan banyak masukan, pengalaman-pengalaman dari semua, karena memang ini baru 2019 program kita di-launchingkan, seperti itu. Ada masukan mungkin Bapak Ibu semua disilahkan. Baik, demikian jawaban dari Ibu Rosalina. Gimana Pak Herudin? Cukup? Iya. Cukup? Iya. Sekedar masukan ini. Ya, sekedar masukan. Yeah. Bukankah kita itu harus mengkaji masalah itu per wilayah ya? Sebaiknya memang kita harus mengkaji permasalahan kesehatan itu per wilayah, sehingga masing-masing wilayah mempunyai masalah dengan masalahnya masing-masing dan diselesaikan dengan prioritas masalahnya masing-masing. Yes, gitu ya. Nah, dan seharusnya menurut saya sebaiknya antar profesi setelah melakukan kajian permasalahan antar wilayah itu, maka antar profesi itu harus memecahkan masalahnya sesuai dengan kompetensi profesinya masing-masing, sehingga permasalahan per wilayah diselesaikan oleh semua kompetensi, semua profesi yang ada di wilayah tersebut. Jadi secara komprehensif pemecahannya, munculnya masalah secara komprehensif dan pemecahan masalah juga bisa dilakukan secara komprehensif. Mungkin itu garis besarnya sih ya, menurutku begitu. Iya, benar-benar. Terima kasih. Jadi itu pada saat kita bekerja dalam tim ya, Mas Udin ya. Kita betul. bekerja dalam tim seperti itu. Tetapi sebelum kita bekerja di dalam tim, maka kita wajib menyelesaikan pekerjaan kita masing-masing dahulu dengan tidak menyeberangi profesi orang lain seperti itu ya, Mas Udin ya. Itu Iya integrasi betul, namanya, seperti ya. itu. Itulah yang kita lakukan di Lampung Selatan sesungguhnya. Maka lakukanlah asuhan keperawatan.
tidak yang lain ya. Asuhan keperawatan yang menjadi tupoksi seorang perawat desa, dan dia nanti akan bekerja sama, tetapi bukan tugas pokoknya. Misalnya yang tadi saya sampaikan, indikator 1 sampai 5 itu ada tugas pokoknya ke bidan ya. Nah, nanti pada saat dalam tim, maka kita akan melakukan kolaborasi di sana. Tetapi tugas pokok kita sebagai perawat harus diselesaikan lebih dahulu, gitu. Yaitu asuhan keperawatan. Tetapi pada saat nanti masyarakat memang membutuhkan lintas profesi, maka kita akan bersama. Artinya menyumbangkan masing-masing kompetensi sesuai dengan profesi kita masing-masing, sehingga akselerasi yang kita tadi gaungkan di awal, kenapa ada perawat desa, akan terjadi akselerasi percepatan untuk derajat kesehatan, itu bisa jalan. Nah, itu yang saya katakan tidak mudah, Mas Udin, adalah menyatukan ide. Menyatukan ide masing-masing profesi. Sebenarnya kalau saya kepada anak-anak saya di Lampung Selatan itu menyatakan, janganlah kalian berebut rezeki. Tidak ada rezeki yang akan tertukar. Insya Allah tidak akan ada rezeki yang tertukar. Maka kerjakanlah pekerjaanmu, kerjakanlah profesi yang lain oleh yang lain juga. Maka dengan kita mengerjakan profesi kita masing-masing, nanti akan ada yang akan bersinggungan ya. Pasti akan ada yang bersinggungan, dan di saat bersinggungan itulah kita melakukan integrasi. Itu intinya, Mas Udin. Terima kasih banyak masukannya. Betul. Sangat luar biasa, ini ada adik surveyor saya yang keren bisa kasih masukan di acara ini. Terima kasih banyak. Oke, silakan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya Ibu Rosalina dan pertanyaannya Pak Udin tadi. Ibu dan Pak Wahyudin mohon izin termasuk kepada seluruh peserta karena keterbatasan, dan ada satu lagi pembicara yang sudah hadir dari jam 11 dan sekarang harus menyampaikan materi ini di jam 12. Kepada Ibu Rosalina, closing statement mungkin Ibu, ada pernyataan penutup mungkin Ibu terkait materi yang disampaikan. Baiklah. Terima kasih Mas Moderator. Pertama, terima kasih kesempatannya bisa berbagi kepada semua orang. Mohon maaf atas banyak kekurangan, tetapi saya ingin sekali mengingatkan di era COVID-19, bekerjalah dari hati, niatkan niat baik, kemudian jangan lupa APD utama, APD yang utama, jangan konyol, harus sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan standarisasi. Ayo kita sehat, kita harus sehat. Karena kita melayani banyak orang. Kalau kita sakit, maka pelayan akan berkurang. Sehat. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu Rosalina dan seluruh tenaga medis yang ada di rumah, yang di tempat kerja ya, ataupun sekarang sedang mengikuti sesi seminar online, sama-sama dijaga kesehatannya oleh Allah ya. Baik, di tempat host ini sedang azan. Saya mohon izin Bapak Ibu menunggu 1-3 menit. Jangan leave dulu. Partisipannya hanya 60, masih ada satu pembicara terakhir. Ya kan? Dan saya coba sembari mendengarkan azan screenshot kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi yang belum aktif kamera video call-nya tolong dinyalakan biar saya screenshot sebagai laporan. Ya, yang mau dandan dulu, yang mau rapi-rapi jilbabnya boleh. Makan boleh makan. Udah snack nggak nih? Snack sama nasi kotak mana? Sini Pak. Mana Pak Wahyudin? Ada Bu Berta di situ ya. Apa kabar Bu Berta? Mending lagi istirahat, boleh nyapa-nyapa peserta lain kan? Boleh. Oke, lanjut. Biar Rasul. Dua deh. Menyenangkan sekali ya. Udah. Snacknya kok belum dibagiin? Bawa sendiri. Ayo. Kebenar lampu. Snack sama nasi kotaknya mana ini? Ajwa juga. Jamnya makan siang. Ada kurma ajwa. Ibu Nisa dan Pak Dwi jualan kurma ajwa, boleh diorder. Makan siang. Berapaan?
Pak Ikhlas kok cuma ada lemari, Pak Ikhlasnya kemana ini? Ada Bu Ade. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah azan selesai dan kami mohon izin untuk melanjutkan di 40 menit ke depan. Mudah-mudahan bisa selesai 30 menit di sesinya Ibu Ade dan nanti 10 menit untuk sesi tanya jawab. Mohon izin. Dan kalaupun ada yang mau sholat, boleh secara bergantian, tapi dijaga partisipannya ya. Karena ini dilihat, jangan sampai nanti kosong Zoom meetingnya, jadi nanti terganggu juga terkait izin pelaksanaan seminar online-nya. Ibu Ade, apakah Ibu Ade sudah standby? Ya. Sudah ya Bu, alhamdulillah. Ya, para peserta ini mana suaranya, mana semangatnya masih? Wah ya, dada-dada ya. Suaranya di unmute. Di unmute ya, saya unmute ya. Baik, Bapak Ibu langsung saja saya akan bacakan CV pembicara kita. Tepatnya bukan dibacakan tapi Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Kalau Zoom meeting enak juga, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ayo nanti saja ya. Ya, sebentar. Sama ya. Ya, Bapak Ibu, ini dia. Pembicara kita bernama Ibu Ade Maria Ulfa, MKes Apiti ya. Dan beliau bertempat tanggal lahir di Tanjung Karang 25 Desember 1981, agamanya Islam. Menyelesaikan MIPA S1 farmasinya di Universitas Indonesia, selanjutnya menyelesaikan S2 Kesehatan Masyarakatnya di Universitas Malahayati. Hari ini beliau diamanahkan sebagai Kaprodi ya di Prodi Farmasi Universitas Malahayati, sekaligus anggota LPMI dan apa tuh Bu? KEPK Universitas Malahayati Bu. Etik. Oh iya, etik ya. Baik, kita akan langsung ke slide atau ada pernyataan pembuka Ibu? Langsung slide aja. Ya, Ibu kayaknya suaranya kecil. Ya, beneran? Ya. Kecil ya? Insya Allah cukup jelas. Ini ya Ibu, slide-nya. Ya, silakan Ibu. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin pada perwakilan IAKMI, PPNI, HAKLI, dan WAFI, serta pemateri yang lain. Di sini saya akan menyampaikan tentang tanaman obat sebagai bahan alami hand sanitizer. Jadi salah satu untuk upaya pencegahan COVID-19. Boleh lanjut, Mas? Mas, lanjut. Ya, kita mulai. Untuk pertama kita masuk dulu di sini adalah karena di sini konteksnya untuk ke desa dan ke masyarakat, sehingga saya di sini menitik beratkan pada obat tradisional. Seperti yang diketahui, obat tradisional adalah obat yang dibuat dari bahan atau panduan bahan-bahan ya dari tanaman, hewan atau mineral yang belum berupa zat murni yang digunakan sebagai pengobatan. Lanjut, Mas. Mas. Ya, tujuan tanaman obat yang pertama adalah untuk pencegahan penyakit jika digunakan secara dini dan kontinu.
Kemudian yang kedua, pengobatan pertama pada saat sakit. Yang ketiga, sistem pengobatan yang murah dan aman. Dan yang terakhir, membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan secara sederhana. Lanjut, Mas. Mana nih? Ya. Ya. Di sini pada umumnya untuk obat tradisional itu di sini dia mempunyai efek samping yang lebih kecil dibandingkan obat-obat sintetik. Kemudian kandungan obat-obat yang ada di tanaman tradisional itu dijadikan sebagai dasar pengobatan modern. Lanjut. Mas, lanjut. Ya, di sini ada beberapa tanaman yang digunakan sebagai zat aktif hand sanitizer. Yang pertama, Mas, slide, Mas, host. Ya, yang pertama itu sirih. Di sini kandungan sirih yang banyak mengandung itu sekitar 42% minyak atsiri, terutama itu untuk senyawa-senyawa flavonoid dan saponin itu dia dapat digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan. Jadi turunan dari minyak-minyak atsiri tersebut ada senyawa-senyawa flavonoid, saponin yang bisa digunakan sebagai antibakteri. Boleh lanjut? Lanjut, Mas host ya. Ya. Dari beberapa penelitian, minyak atsiri ini pada konsentrasi 50% dan 25% itu dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan epidermis yang bisa ada di tangan kita ya. Kemudian untuk antiseptik juga bisa digunakan untuk di daerah kewanitaan. Lanjut. Mas host. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemangi. Kemangi kandungannya sekitar 40% hingga 71% itu mengandung eugenol yang lebih dikonsentrasikan pada minyak atsiri. Jadi beberapa penelitian dilakukan itu di universitas di Turki menunjukkan bahwa kemangi mempunyai daya antibakteri terhadap 9 spesies, termasuk Acinetobacter, Bacillus, and Micrococcus. Stop, kanan. Lanjut. Kanan, pakai sendal deh. Ya. Beberapa manfaat kemangi yang bisa digunakan adalah sebagai antiseptik. Bisa diambil daunnya, kemudian dibersihkan, diseduh air panas, kemudian diminum sebelum beraktivitas. Kemudian juga bisa menghilangkan panu dan sariawan. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang pembuatan hand sanitizer-nya. Silakan, Mas. Ya, kemudian yang ketiga yang dijadikan sebagai bahan hand sanitizer itu lidah buaya. Lidah buaya ini mengandung zinc, zat besi, vitamin, dan mineral yang berfungsi sebagai antioksidan, sehingga bisa untuk peremajaan di kulit. Jadi dia juga bisa sebagai pelembab, karena kan kalau di hand sanitizer tuh jika kandungannya ada alkohol, bisa membuat iritasi, sehingga ditambahkan dengan adanya lidah buaya ini bisa melembabkan, selain dia juga sebagai antiseptik, dia juga bisa untuk melembabkan kulit. Lanjut, Mas. Mas. Ya, di sini ada beberapa pembuatan sanitizer yang sudah dilakukan di beberapa universitas dan SMP ya, SMP, SMK. Di sini mereka menggunakan kulit rambutan, kemudian sirih, kulit jeruk, dan kemangi. Mereka membuat 2 sediaan hand sanitizer. Yang pertama itu dia dengan kulit rambutan, yang disebut sikura. Kemudian yang kedua dia menggunakan daun kemangi dan kulit jeruk purut. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Ya, kemudian di farmaseutik
Departemen Farmasetika Fakultas UNER, Erlangga, itu Dr. Retno membuat beberapa sediaan juga dari daun sirih, ya, dengan cara pertama yaitu cuci 50 gram daun sirih yang telah disiapkan, kemudian keringkan 50 gram itu sekitar 12 sampai 13 lembar, kemudian dipotong sampai berbentuk kecil, rebus 200 ml air, lalu direndam daun sirih tadi yang telah dipotong, kemudian di steam selama 30 menit dengan api kecil. Karena fungsi sebagai antiseptik itu akan hilang jika suhunya terlalu tinggi, seperti senyawa-senyawa flavonoid. Kemudian disaring melakukan pengujian di Universitas Erlangga. Lanjut, Mas. Mas host, lanjut. Slide berikutnya. Ya, selain itu ada juga yang dari aloe vera diuji juga, yaitu pertama, tuangkan alkohol 70% dan aloe vera ke dalam gelas takar. Komposisinya 1:3 dengan 100 ml alkohol 70% dan aloe vera 30,3 ml. Kemudian diaduk selama 15 hingga 20 menit. Perhatikan harus dihaduk, harus homogen supaya tercampur secara merata. Kemudian terakhir baru diteteskan essential oil. Jika ingin hand sanitizer-nya mempunyai wangi, ya bisa dibeli essential oil. Nah, setelah itu bisa dipakai sebagai hand sanitizer. Di farmasi Fakultas Farmasi Ubaya juga sama, dia menggunakan aloe vera dengan alkohol. Perbandingan 1:7 ya, 1% aloe vera dan 70% alkohol. Ya, lanjut. Nah, lanjut Mas host, lanjut. Silakan. Nah, jadi kenapa penelitian-penelitian itu tadi bisa dilakukan jika masyarakat kurang maksudnya benar nggak ini punya sebagai antiseptik atau bisa untuk mencegah bakteri? Saya masukkan di sini adalah telaah jurnal-jurnal pendukung di mana sudah ada banyak penelitian. Yang pertama itu untuk daun sirsak, itu di situ dimasukkan dalam jurnal tersebut, dia membuat formulasi sediaan gel hand sanitizer terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dari hasil pengujian yang dilakukan, ternyata daun sirsak juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian lanjut, jurnal yang berikutnya, ini untuk daun sirsak. Mas host, lanjut. Host, slide berikutnya ya. Yang tadi adalah jurnal untuk daun sirsak, kemudian untuk daun sirih. Di sini penelitian oleh Wisnu Cahyo Prabowo di Samarinda, itu dia membuat formulasi daun sirih merah sebagai gel antiseptik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata daun sirih bisa menghambat Candida albicans, Candida utilis, dan Vibrio. Sehingga daun sirih juga bisa digunakan sebagai bahan antiseptik. Selanjutnya. Slide ya. Kemudian tadi ada daun kemangi. Jadi dari pembuatan-pembuatan yang di atas tadi dari beberapa universitas, saya telaah ke jurnal-jurnal ya, apakah benar bisa bermanfaat. Ya, yang tadi ada daun kemangi. Dari jurnal tersebut, hasil pengujiannya untuk uji stabilitas dan aktivitas gel hand sanitizer ekstrak daun kemangi didapatkan daun kemangi bisa menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, sehingga daun kemangi juga mempunyai aktivitas sebagai antiseptik. Lanjut, Mas Sos. Ya, yang terakhir itu, maaf bukan terakhir ya, berikutnya adalah lidah buaya. Lidah buaya di sini juga sudah dilakukan penelitian oleh Dianti Warohmah Dewi, ya, didapatkan bahwa
aloe vera dapat mengurangi jumlah koloni kuman pada telapak tangan. Setelah dilakukan penelitian oleh beliau, itu didapatkan aloe vera bisa ya untuk sebagai antiseptik. Lanjut. Ya, berikutnya adalah kulit jeruk manis. Dari hasil penelitian, formulasi sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol kulit jeruk manis terhadap Staphylococcus epidermidis itu didapatkan bahwa kulit jeruk manis juga dapat menghambat aktivitas dari bakteri Staphylococcus epidermidis, sehingga kulit jeruk manis juga bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan antiseptik hand sanitizer ya. Lanjut. Ya. Dari kesemua bahan zat aktif tanaman obat tersebut, tadi ada daun sirih, kemudian ada lidah buaya, kulit jeruk, kulit rambutan, dan kemani. Semua dari bahan-bahan tersebut itu banyak memang mengandung bahan-bahan saponin, seperti yang saya tertera di sini, saponin, tanin, alkaloid, flavonoid, dan minyak atsiri. Nah, yang berperan sebagai antioksidan dan antibakteri adalah senyawa flavonoid dan minyak atsiri. Jadi, minyak atsiri itu biasanya ditandai, kita bisa lihat dari aroma. Aromanya aromatis. Biasanya tanaman-tanaman yang berbau aromatis itu biasanya mengandung minyak atsiri. Hanya kelemahannya untuk flavonoid dan minyak atsiri tidak tahan terhadap pemanasan tinggi, sehingga jika kita memasaknya terlalu lama atau dengan pemanasan yang sangat tinggi, flavonoid akan rusak. Begitupun dengan minyak atsiri. Minyak atsiri mudah menguap, sehingga biasanya minyak atsiri ini beberapa juga ada di essential oil, sehingga pada saat penambahan minyak atsiri sebaiknya itu di akhir, tidak dalam keadaan panas, sudah dingin sediaan yang dibuat, kemudian baru kita teteskan minyak atsiri. Nah, di sini mereka berdua ini tadi ya, senyawa tersebut adalah mengandung, berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan. Lanjut, Mas. Host. Ya. Nah, tadi adalah beberapa cara pembuatan hand sanitizer menggunakan obat-obat tanaman tradisional. Kalau untuk WHO sendiri, dia sudah memberikan beberapa resep. Yang pertama itu adalah dengan bahan etanol 96%. Di situ sudah saya tuliskan, itu etanol 96% sebanyak 83,3 mili, gliserin sebanyak 14,5 mili, hidrogen peroksida sebanyak 41,7 mili, air suling steril atau destilasi atau hasil destilasi, atau air minum yang direbus ditambahkan hingga mencapai 1 liter. Sehingga di sini pembuatannya sebanyak 1 liter atau 1000 mili. Hanya memang untuk beberapa yang jenis kulitnya mudah teriritasi, memang karena memang etanolnya 96%, sehingga beberapa universitas sudah melakukan penelitian untuk pelembabnya itu banyak digunakan aloe vera. Kemudian yang kedua ada lagi itu menggunakan isopropil alkohol 99,8%. Nah, di situ sudah saya masukkan. Sebenarnya di sini yang sebagai antiseptik adalah etanol. Untuk gliserin dia sebagai pelembab. Hidrogen peroksida juga bisa sebagai antiseptik. Lanjut, Mas Host. Ya, penggunaan hand sanitizer itu diperbolehkan jika yang pertama adalah akses untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tidak ada. Hand sanitizer memang dapat membunuh mikroba, tetapi tetap memiliki keterbatasan. Karena untuk beberapa mikroba seperti norovirus dan clostridium tidak bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi sebaiknya jika memang ada sabun dan air, lebih baik cuci tangan menggunakan sabun dan air. Kemudian yang kedua, jika tangan tidak terlihat kotor. Jadi ketika
ketika tangan Anda sangat kotor sehingga bisa dilihat mata, misalnya pada tangan yang berlumur tanah atau berminyak, sebaiknya dicuci dengan air beserta sabun. Penggunaan hand sanitizer itu sangat tidak efektif jika tangan kotor. Kalau saja dia ada bakteri. Ya. Terima kasih, itu dari saya. Jadi pemaparan yang saya masukkan di sini adalah sebetulnya tanaman-tanaman yang saya pilih adalah tanaman-tanaman yang memang bisa ditanam sendiri di rumah dan sudah dilakukan pembuatan oleh beberapa universitas dan sudah diuji dengan penelitian-penelitian yang dibuktikan dengan adanya jurnal-jurnal, sehingga saya memang memilih untuk beberapa tanaman yang bisa langsung diaplikasikan di masyarakat dan ditanam di rumahnya masing-masing. Mungkin cukup dari saya. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ade untuk materi yang dipaparkan. Di sini ada chat ya dari Kawurian Sampurna, izin mau tanya katanya ya. Coba kita lihat ini Bapak ya. Bapak Kawurian, silakan Bapak kalau mau bertanya. Halo, Bapak Kawurian. Halo, Bapak Kawurian. Boleh bertanya, Emi Herlina. Boleh. Silakan Ibu. Emi Herlina. Ibu Emi ada suaranya, Ibu Emi? Halo, Ibu Emi? Belum. Ibu Emi, halo? Halo? Ya, Ibu Emi. Silakan pertanyaannya, Ibu Emi. Halo, masuk nggak suaranya? Masuk, Bu. Masuk. Ya. Maaf, saya izin bertanya. Di sini kan penjelasannya tanaman obat yang lebih ke antiseptik ya, hand sanitizer ya. Nah, sementara yang kan ada isu-isu itu untuk mencegah ini minum jahe, minum empot gitu kan. Ini kan lagi tahun gitu ya. Nah, itu kan apakah benar itu seperti itu gitu. Jadi karena yang dari tadi yang dijelaskan lebih ke hand sanitizer atau antiseptik gitu. Jadi, kalau untuk ininya apakah benar itu jahe? Oh iya. Bisa Iya sih. Ya, saya langsung jawab, Mas. Ibu, silakan langsung untuk dijawab. Terima kasih, Mbak Emi. Ya, saya lebih menitik beratkan ke hand sanitizer karena memang dari pihak panitia meminta saya untuk ke arah hand sanitizer. Tapi untuk dari yang Ibu katakan tadi seperti jahe, rimpang ya, itu masuknya golongan rimpang itu seperti jahe, temulawak, kunyit, itu memang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Penelitian-penelitiannya juga sudah banyak, salah satunya juga dari mahasiswa saya juga sudah banyak diteliti, karena dia mengandung minyak atsiri. Tadi kan saya bilang untuk senyawa-senyawa yang berbau aromatis, bisa tercium biasanya langsung, itu biasanya banyak mengandung minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini fungsinya bisa sebagai antibakteri. Jadi kalau mau Ibu coba untuk minum juga memang dia mempunyai efektivitas. Karena tadi materi saya memang ke arah hand sanitizer, makanya memang tidak saya bahas. Tapi bisa. Cukup atau kurang jelas, Bu Emi? Ya, Bu Emi di mute kayaknya. Iya, cukup. Ada cukup. Ya, terima kasih Bu Emi. Bu Ade dan peserta yang lain mohon izin, di sini saya baca chat ada 2 pertanyaan. Nah, sepertinya pertanyaannya sama. Pertama dari Ibu Lia Awalia Majida SKM. Beliau bertanya, berapa lama expirednya dari hand sanitizer alami ini gitu ya. Dan yang kedua dari
Dika Raras Anggari, tintanya juga, apakah penambahan vitamin C tablet pada pembuatan hand sanitizer berpengaruh pada kualitas hand sanitizer atau tidak berpengaruh sama sekali ya Bu? Makasih. Ada 2 pertanyaan, silakan Bu Ade untuk ditanggapi. Terima kasih. Ya, yang pertama untuk saya jawab ya Mas. Iya Ibu, silakan Bu. Ya, yang pertama untuk masa kadaluarsa memang untuk hand sanitizer yang menggunakan tanaman obat, karena memang di situ kan tidak ada pengawet. Kalau yang sintetik kita beli di pasaran itu kan dia memang ada pengawetnya, sehingga memang ada uji untuk pengawet itu kan bisa bertahan cukup lama. Kalau untuk yang tanaman tradisional memang tidak sama masa simpannya dengan yang ada di pasaran. Jadi Ibu kalaupun buat, jangan terlalu banyak, dicukupkan saja untuk persediaan, dan itu bisa digunakan asal Ibu menyimpannya dengan benar ya, tidak disimpan di tempat yang lembab, tidak terkena cahaya langsung, itu bisa digunakan untuk, misalnya Ibu buat untuk sekali buat, kita cukup buat 1 botol, biasanya kan 100 ml, atau mau buat 50 bisa, 100 ml bisa, atau 150 ml bisa, sesuai botolnya. Dihabiskan itu untuk beberapa keluarganya ya di rumah, silahkan saja digunakan. Mungkin bisa bertahan sekitar, kalau dari beberapa penelitian memang belum ada pengukuran untuk masa simpan, tapi kemungkinan itu sekitar bisa sebulan, masa simpannya bisa lebih untuk sebulan itu. Dan saya rasa juga pembuatan untuk sekali pakai itu habisnya juga tidak sampai berbulan-bulan ya, karena kan kalau yang sering aktivitas keluar juga pasti sering pakai ya kalau tidak menemukan sabun dan air. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang kedua pertanyaannya apa ya host tadi ya? Saya lupa. Yang kedua pertanyaannya host diulangi. Pertanyaannya, apakah penambahan vitamin C tablet pada pembuatan hand sanitizer berpengaruh pada kualitas hand sanitizer itu, Bu? Atau tidak berpengaruh sama sekali? Ya, terima kasih. Ya, pembuatan hand sanitizer itu sebetulnya kalau skala pabrik itu dia sudah menggunakan beberapa bahan yang memang menggunakan zat aktif langsung. Jadi vitamin C tablet itu peruntukannya bentuk sediaannya hanya untuk oral, untuk diminum. Jadi semua obat pun yang bukan hanya bentuk vitamin C ya, misalnya antibiotik atau obat-obat lain yang memang peruntukannya untuk oral itu tidak dianjurkan untuk penggunaan secara topikal. Kan kalau di salep, krim, hand sanitizer itu kan topikal, tidak masuk melalui oral, melalui mulut, sehingga sebaiknya tidak dicampurkan langsung karena memang bukan penggunaannya, bukan penggunaan bentuk sediaannya ya untuk yang tablet. Mungkin itu ya, Mas. Baik Bu Ade, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Masih ada 10 menit. Ya? Suaranya nggak masuk. Nantinya saya ingin berikan pertanyaan live ya kalau yang mau bertanya, tapi saya mau apresiasi ada 2 pembicara yang mencuri perhatian, 2 peserta yang mencuri perhatian Kami. panitia. Pertama ada Ibu Mindo Lupiana, MKM ya. Halo Ibu Mindo, say hello. Ya, luar biasa Ibu Mindo, sangat rapih. Kami perhatikan dari tadi, menyimak dari sesi 1 sampai dengan sesi 4 ya, luar biasa. Dengan posisi siap kerja nampaknya. Iya. Yang kedua ada juga Pak Wahyudin. Wow, Pak Wahyudin sudah selesai setelah sholat ya Pak Wahyudin ya. Lebih rapi, luar biasa. Kepada peserta saya silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Ibu Ade, saya berikan fasilitas voice bicara langsung ya. Sebetulnya di sini ada 3 pertanyaan Ibu via chat, tapi biar adil kita berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya.
secara langsung kepada Ibu Ade. Adakah Bapak Ibu? Silakan. Ya ada nih, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Ibu, ini ada 3 pertanyaan. Kalau Ibu bisa lihat di fasilitas chat, silakan kami izinkan Ibu untuk menanggapi yang menurut Ibu penting. Ada 3 pertanyaan terakhir, silakan. Nah, kalau Ibu Ade bisa lihat atau perlu saya bacakan? Bisa, ini ada 3 ya. Ya, mulai dari Oppo A371 itu ya. Dari Vista ini ya, atau? Ya, Vista di atasnya dan di bawahnya. Mana Bapak hand Kapurian sanitizer? Sampurnada. Sampura. Yang dibikin mana yang hand sanitizer dibikin sendiri? Oh ya, nggak apa-apa, saya langsung jawab. Ini ada 3 ya. Yang pertama itu untuk hand sanitizer yang dibuat sendiri dengan yang dibeli di pasaran. Ya, kalau secara pembuatan, karena memang kalau yang di pasaran yang sudah ada izin edar, terutama ada BPOM, itu dia ada uji lab langsung dari pabrik ya, pabrik farmasi, dia buat langsung di sana. Tentunya dia dengan beberapa pengujian di pembuatan obat, ya baik itu oral maupun topikal, itu biasanya kita ada beberapa pengujian, baik itu pengujian biologi, fisika, dan kimia. Pastinya yang sudah diedarkan itu sudah ada pengujian ke semua itu ya, ke semua bidang itu, dan dinyatakan boleh diedarkan ke masyarakat. Jadi kalau pengedaran obat-obat itu dari farmasi memang ada step-stepnya ya. Yang pertama setelah dilakukan penelitian, sudah fix itu dari 3 bidang tersebut, kita edarkan ke masyarakat. Jika dari masyarakat ada kendala yang harus ditarik kembali, baru kita uji ulang. Tapi kalau di masyarakat tidak ada kendala, berarti sudah bisa diedarkan. Jadi kalau yang di pasaran dan dia punya izin edar dan ada nomor registrasi dari BPOM, ya pastinya baik. Kalau yang dibuat sendiri, untuk yang khususnya yang tradisional ya, kalau yang sintetik kan cara pencampurannya juga kan masyarakat awam tidak belajar. Kalau untuk yang tradisional kan kita bisa mencampurkan saja. Itu juga untuk dipergunakan sehari-hari bisa, tapi memang masa simpannya kan tidak cukup lama ya. Kemudian juga efek untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya juga banyak. Misal pada saat pembuatannya jika tidak tahu, misalnya tidak bisa dengan pemanasan langsung atau dikeringkannya tidak boleh terkena sinar matahari, maka zat aktif tadi, flavonoid, itu akan rusak. Jadi kalau flavonoid itu tidak bisa dikeringkan langsung di bawah sinar matahari, dia akan rusak. Padahal itu adalah senyawa antibakterinya. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih baik ya, kalau sudah ada izin edar dan ada BPOM-nya ya pastinya ya itu akan lebih baik ya, karena memang itu sudah diuji. Dan untuk minyak atsiri diganti minyak parfum itu maksudnya parfum yang beredar tidak bisa, karena beda. Minyak atsiri itu dia adalah hasil destilasi susunan dari sirih ya, misal sirih, jahe, kunyit itu punya minyak atsiri ya. Kita destilasi pakai alat destilasi, nanti dapatnya konsentrat. Nah, konsentratnya itu hanya isi dari senyawa tersebut yang bisa digunakan sebagai minyak atsiri. Jadi kalau minyak parfum beda, parfum itu diambil dari memang dari minyak atsiri juga, tetapi komposisi tambahannya berbeda, bukan dipergunakan untuk antiseptik. Kalau alkohol di sanitizer 70%. 70% itu secara penelitian itu sudah mempunyai efek sebagai antiseptik. 90% yang digunakan oleh BPOM itu pun kan sudah dengan pengenceran. Jadi kalau menurut penelitiannya, ya menurut dari ujinya, di 70% itu dia sudah mempunyai antibakteri untuk alkohol. Sirih ya, sirih bisa sebagai antibakteri. Kalau antivirus beda Pak. Jadi kalau antivirus fungsinya
kalau untuk beberapa penelitian yang sudah dilakukan itu untuk antibakteri. Jadi bedanya antibakteri sama virus. Yang seperti antibiotik yang ada di pasaran itu adalah untuk antibakteri, bukan untuk antivirus. Jadi kalau orang sakit flu belum mengalami infeksi dan meminum antibiotik itu kurang tepat, karena memang flu itu diakibatkan dari virus, bukan bakteri. Kecuali jika pasien sudah mengalami infeksi, biasanya ditandai dengan badannya suhu tubuh tinggi, meningkat, kemudian cairan dari lendirnya berubah warna, itu berarti dia sudah terjadi infeksi. Nah, itu boleh digunakan antibiotik, tetapi jika belum tidak bisa karena memang flu itu adalah virus. Jadi kalau dikatakan tiris bisa juga tidak sebagai antivirus, belum ada yang, kalau penelitian yang sudah saya cari di jurnal-jurnal itu sementara ini dia berfungsi sebagai antibakteri. Mungkin cukup, Mas. Baik, cukup Bu Ade. Terima kasih atas materi dan jawaban-jawaban yang disampaikan dari pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin Ibu bisa berikan closing statement, Ibu, dari materi sekaligus pertanyaan yang sudah hadir dari apa yang Ibu Ade paparkan. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih pada hari ini kita sudah melakukan ya istilahnya diskusi lah ya. Saya juga ilmu yang saya ada semoga bisa diserap dan bisa membantu, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan selama seminar online ini. Yang saya pesan adalah jika memang di rumahnya masing-masing mempunyai tanaman obat, terutama biasanya kalau di desa ada toga, tanaman obat tradisional, itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan selama di rumah ya, bisa dipakai jika memang nanti dibutuhkan untuk pembuatan hand sanitizer ya, kalau jika keluar. Tetapi jika untuk diminum bisa juga sebetulnya, karena memang rimpang-rimpang mengandung banyak kandungan minyak atsiri. Jadi yang dikatakan bahwa rimpang bisa untuk menanggulangi bakteri, dari hasil penelitian memang bisa ya, terutama untuk jenis-jenis rimpang yang jenis-jenis yang senyawa yang mengandung minyak atsiri. Mungkin itu dari saya, Mas. Ya, terima kasih Bu Ade. Terima kasih sekali lagi mewakili 3D dan AMC untuk semua materi dan closing statement-nya, Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya, Bu ya, sehingga bisa memberikan materi baik online ataupun offline bersama kita, insya Allah. Terima kasih Bu Ade. Baik, Bapak Ibu, seluruh partisipan dari manapun Bapak Ibu berada, karena kegiatan seminar online ini merupakan seminar online pertama ya yang di ACC oleh organisasi profesi di Provinsi Lampung, maka kami membutuhkan testimoni dari masing-masing latar belakang profesi. Sekiranya Bapak Ibu ada yang bersedia, saya silakan dimulai dari PPNI yang berlatar belakang sebagai perawat, sekiranya bisa memberikan testimoni, saya silakan untuk kemudian rekamannya nanti bisa dijadikan laporan. Adakah yang bersedia? Yang bersedia boleh aktifkan speakernya, kemudian kita akan berikan Pak Wahyudin ya. Kuat ya Pak ya. Pak Wahyudin. Baik, silakan Pak Wahyudin. Testimoninya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih moderator, yang buat semua partisipan yang telah ikut mengikuti dari awal sampai akhir pertemuan. Dari alhamdulillah, saya memberikan tulisan sama kegiatan memberikan seminar online sama. Dan yang pertama kali saya merasa senang ya, atau bahagia sekali artinya tanpa saya offline kita bisa melakukan atau meningkatkan kapasitas melalui kegiatan online ini. Banyak hal tentunya yang saya dapatkan, ilmu-ilmu mungkin bukan ilmu baru ya, tapi terobosan-terobosan baru bagaimana kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kita dalam dan baru penjelasan dari Bu Ade, ada Pak Jamil, juga
bagikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kami secara umum dan secara khusus dapat kami gunakan sebagai justifikasi dalam memberikan pelayanan di masyarakat. Saya kira itu aja. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudin, terima kasih untuk testimoninya yang mewakili dari PPNI ya. Kemudian dari IAKMI, silakan apakah ada yang bersedia mewakili dari IAKMI? Sekarang saya mute dulu semuanya. Kemudian nanti yang bersedia dari IAKMI ya. IAKMI dulu. Adakah yang berlatar belakang organisasi IAKMI? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Biar bisa saya cari dulu namanya. Halo, Assalamualaikum. Mas ya. Iya. Ya, sebentar Pak. Saya mute dulu semuanya biar nanti suara Bapak bisa jelas. Silakan Pak Ikhlas untuk testimoni dan seminar online kita. Iya, makasih ya. Surprise dan bangga sekali sih ini saya bisa mengikuti kegiatan seminar online ini pada pagi hari ini. Sebenarnya saya tadi seharusnya mewakili perawat juga di profesi perawat ya, tapi tadi saudara kita Mas Wahyudin sudah mewakili. Dan saya juga kebetulan juga anggota IAKMI di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi dalam hal ini juga mungkin saya bisa sedikit kasih apa namanya, ya. Jadi yang jelas kami menunggu ya, bukan hanya dari organisasi profesi, dari PPNI, dari IAKMI, dari farmasi dan lain-lain. Jadi kami menunggu dalam rangka upaya kita dalam rangka pencegahan COVID-19 ini, bila dari seluruh elemen organisasi mempunyai banyak hal tentang inovasi-inovasi terkini dalam rangka upaya pencegahan ini, kita sangat nantikan. Sebetulnya banyak sih kita bisa buka di mana di YouTube, di internet sebenarnya, tapi masing-masing dari kita mungkin dan lain-lain. Jadi mohon maaf tadi saya sempat izin untuk sholat, jadi saya tidak mengikuti materi terakhir dari Bu Ade, Bu Ade Maria Ulfa ya. Jadi banyak hal yang mau saya tanyakan kembali, tapi mungkin nanti bisa settingan secara ini kalau memang bisa diizinkan. Nah, jadi intinya bila ada program inovasi dari khususnya dari kita dari SDM yang ada di wilayah kita di Provinsi Lampung, kita langsung di-share, disampaikan agar kita bisa mengatasi upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini bisa lebih baik lagi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. PPNI sudah, IAKMI sudah, kemudian Hakli Bapak Ibu. Ya, kesehatan lingkungan ya. Adakah yang ingin mewakili dari kesehatan lingkungan? Kalau ada, saya silakan untuk memberikan testimoni seputar kegiatan seminar online kita ini. Ada dari kesehatan lingkungan? Kalau ada yang bersedia, silakan di pilihan speakernya ya, diaktifkan dulu. Kalau kesehatan lingkungan belum ada, apa nih? Farmasi, perwakilan dari farmasi ada? Yang ingin berikan testimoni seputar kegiatan kita? Ibu Mindo ya? Dari farmasi. Oh, bukan? Bukan ya? Saya kira aktif speakernya mau ngomong tadi. Ayo, dari farmasi ada yang mau bicara? Belum ada? Cukup ya mungkin ya kalau gitu ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah ini saya melihat ada mulai dari Bapak Kawurian, ada Pak Wahyu, Pak Roja, Pak Ikhlas, Roni di mobil ya. Semoga selamat dalam perjalanannya. Sembari nyetir, masih mendengarkan seminar online luar biasa ya. Ada juga Ibu Berta, Vivo, ya, Ibu Filiah, Pak Hairudin, Ibu Ramauli,
Lina Sari, dan masih banyak lagi ya di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak. Boleh say hello dulu, dadah dulu. Thank you Bapak Ibu untuk ya luar biasa. Saya senang melihatnya. Oke, kita rekam semuanya. Thank you. Ini adalah seminar pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya. Indonesia bisa sehat juga, cepat pulih COVID-nya ya. Dan informasi untuk sertifikat akan kita kirimkan langsung ya kan nantinya. Dan Bapak Ibu bisa langsung hubungi koordinator masing-masing. Dan sebagai penutup ada pernyataan terakhir dari Direktur CV3D Organizer kepada Pak Dwi, disilakan Pak Dwi. Mewakili Indonesia Medical Center ya. Nah, memang kegiatan ini diinisiasi oleh Indonesia Medical Center dan 3D Organizer. Silakan Pak Dwi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita sudah menyelenggarakan seminar kesehatan online 2020. Seminar kesehatan online yang pertama mungkin di Provinsi Lampung ya. Mudah-mudahan diawali dari Lampung, kita bisa ikut berperan serta juga di provinsi-provinsi lainnya. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di Zoom hari ini sangat antusias dan aktif ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri ataupun ilmu-ilmu yang diberikan oleh pemateri, yang ada 4 pemateri tadi, bisa diterapkan, bisa dipelajari, dan bisa dijadikan sebagai ilmu tambahan untuk diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari atau dalam pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat semua ya, teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dalam kegiatan lain ataupun dalam acara lain. Kami selaku pihak panitia, baik itu CV3D Organizer maupun CV Indonesia Medical Center, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang ikut berperan aktif dalam kegiatan Zoom hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi untuk sertifikat bisa menghubungi masing-masing koordinator biar kondusif ya. Jadi nanti silakan teman-teman hubungi masing-masing koordinator untuk permasalahan sertifikat. Dan semua informasi akan kita informasikan di grup WhatsApp ya, seminar kesehatan online 2020. Silakan teman-teman terus pantau grup WA ya. Begini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dwi, Pak Ihsan, ya, dan seluruh peserta yang hadir. Saya mohon izin undur diri dan sebentar lagi akan kami akhiri meetingnya. Mudah-mudahan kegiatan bermanfaat. Ini ada 2 manajer, boleh sini. Dada dulu nih. Inisiator ya. 3 orang, fasilitasi banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala ikhlas dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ngerti sekali, saya baru datang. Iya, ini ayah itu.